Kita lanjutkan ke sesi pendalaman. Yang pertama, Bapak Ansi Lema dari fraksi PD Perjuangan. Silakan Pak Ansi. 3 menit. Terima kasih pimpinan, Pak Ketua Budi Jiwandono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Menteri, Pak Sekjen, para Dirjen dan Eselon 1 yang saya hormati, Pak Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, juga Direktur Utama PT Garam yang saya hormati. Pak Menteri, yang ingin saya sampaikan ini tentu tidak ada hal yang baru Pak Menteri, tetapi perlu saya sampaikan karena hari ini kita bicara tentang rencana 2023 nanti. Saya ingin mengutip konstitusi kita yang mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini pasal 33. Kali lalu saya membaca presentasi pada saat RDP, nilai tangkapan kita dari perikanan tangkap itu angkanya 224,08 triliun. Saya ulangi, 224,08 triliun. Sementara target PNBP awal waktu Pak Menteri jadi, Pak Menteri bicara 12 triliun. Waktu itu saya suka sekali Pak Menteri. Tetapi saya baca kemarin targetnya 1,9 triliun. Dan yang sudah berhasil kita dapatkan dari PNBP 600 miliar. Pak Menteri, itu berarti dari 224,08 triliun yang kita sebenarnya potensi kekayaan yang kita dapat dari perikanan tangkap, yang masuk ke kas negara cuma 600 miliar dan itu setara dengan 0,26%. Terus terang Pak Menteri, kalau merujuk kepada pasal 33 yang saya sebutkan tadi, artinya bumi, air, dan kekayaan alam, dalam konteks ini laut, itu belum menghadirkan kesejahteraan, bahkan keadilan bagi rakyat. Lalu pertanyaannya, 224 triliun ini lari kemana dan siapa yang paling mendapat banyak? Bukan negara, bukan rakyat, bukan nelayan kecil dan tradisional Pak Menteri. Saya mau menangis Pak Menteri. Artinya yang mendapatkan ini itu adalah korporasi-korporasi besar di sektor perikanan. Apakah korporasi tidak boleh mendapatkan profit? Boleh. Tetapi tolong proporsinya. Bukankah negara ini didirikan untuk dua tujuan? Satu, untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua, untuk keadilan sosial. Jelas di sini keadilan sosial itu tidak nampak Pak Menteri. Toh yang kita dapatkan dari sektor perikanan tangkap cuma 0,26%. Besok kita akan memperingati 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Dan saya kira ini bukan kebetulan kalau hari ini kita merefleksikan sejauh mana laut kita itu memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Sejauh mana laut kita menjadi ruang hidup dan sumber hidup. Yang kedua Pak Menteri, saya mohon dengan sangat Pak Menteri, mungkin klise Pak Menteri, soal lumbung ikan nasional. Saya bukan dari Maluku, saya dari NTT. Tapi kalau bicara soal ikon pembangunan sektor maritim, menurut saya ya lumbung ikan nasional itu. Kenapa? Karena hari-hari ini Presiden Jokowi tahun depan, 2 tahun lagi 2024 akan turun. Saya sebagai partai pendukung PDI Perjuangan itu belum melihat ikon kebijakan Presiden Jokowi dalam bidang sektor kelautan ini. Padahal pidato kemenangan pada tahun 2014 di atas kapal pinisi di Bandar Jakarta itu bicara orientasi kita pada poros maritim dunia, jangan memunggungi lautan. Dan menurut saya Pak Menteri,
harusnya menjadi program andalan dan unggulan dan menjadi ikon pemerintahan Jokowi sebagai legacy, itu adalah lumbung ikan nasional. Kenapa lumbung ikan nasional? Ya, Maluku itu 93%-nya laut. Maluku ini kalau kita buka sejarah sejak zaman kolonialisme klasik, hanya sekedar dieksploitasi, mulai dari eksploitasi rempah-rempah. Saya kalau baca 224T, saya berani menyimpulkan itu kekayaan Maluku yang paling banyak dieksploitasi. Kenapa kita tidak kembalikan ini? Jangan sampai pada zaman kolonialisme klasik ada Portugis, Spanyol, Belanda, semua keruk dari Maluku rempah-rempah. Pada zaman sekarang ada neokolonialisme dalam bentuk, ya mohon maaf Pak, privatisasi sektor laut kita, swastanisasi sektor laut kita. Terus terang Pak Menteri, saya berharap, saya senang waktu Pak Menteri ngomong 12T itu, saya senang. Karena sebenarnya mungkin kita mampu Pak Menteri, tinggal bagaimana tata kelolanya. Yang berikut Pak Menteri, saya mau tanyakan kaitan dengan kebijakan penangkapan terukur Pak. Kali lalu Ibu Kiki dalam RDP itu sudah bertanya soal data sonasi dan juga sejauh mana sumbangsi dan kontribusi PNBP dalam penerapan konsep penangkapan terukur ini. Kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Yang berikut, Pak Dirjen Perikanan Tangkap. Pak, saya baca ini ada kebijakan bagus, kebijakan judulnya Pak, Kampung Budidaya Laut Berdasarkan Kearifan Lokal. Kali lalu 2022 itu termasuk ada juga di NTB, di Lombok Timur, Kampung Lobster, juga di Kabupaten Kupang, Kampung Krepu, dan beberapa tempat lain Pak Dirjen. Anggarannya itu di NTT 28, sekian miliar, di NTB itu antara lain 13 miliar sekian. Sekarang saya baca jumlahnya itu naik drastis menjadi 215 kampung perikanan budidaya. Kampung perikanan budidaya. Saya ingin tahu pada saat pelaksanaan kali lalu itu capaian prestasinya itu seperti apa, sehingga dari kali lalu kayaknya tidak sampai 10 program ini Pak, tidak sampai 10. Hari ini jadinya ada 215. Capaiannya itu seperti apa? Apakah ada pemetaan potensinya? Apakah ada kajian yang komprehensif, studi kelayakannya, dan wilayah sebarannya nih di mana Pak? Saya kasih contoh aja, saya tanya, itu di NTT, Kampung Kerapu, di Kabupaten Kupang, di Pulau Semau, itu capaiannya sekarang tuh kayak gimana Pak? Sehingga Bapak mereka yakin bahwa ini harus diperbanyak menjadi 215. Kalau saya pukul rata, satu kampung itu 10 miliar, karena yang kali lalu di NTT 28 miliar Pak. Kalau 10 miliar saja, kali 215, itu ada sekitar 2 sekian triliun. Nah, ini kira-kira akan jadi sesuatu atau tidak? Multiplier efeknya seperti apa Pak? Terima kasih. Ya kan, ini harus jelas. Jadi peraturan itu tidak bisa dipisah-pisah, dipecah-pecah. Ini kan nggak jelas. Silakan Pak Ansi, 1 menit. Yang pertama mungkin perlu dievaluasi Pak, PP ini nomor 85. Yang kedua, tolong PP ini kalau dibuat jangan kontradiktif dengan Undang-Undang Perlindungan Nelayan dan Petambak Garam, karena undang-undang lebih tinggi Pak. Yang berikut yang saya pahami tentang PP ini mengatur tentang satu, perizinan kapal berdasarkan JT. Yang kedua, mengatur juga tentang hasil tangkapan itu harus disetor sebesar 5% kalau tidak salah Pak. Nah, ini keluhan datangnya dari nelayan Pak Zaini. Ya, ini terus terang Pak Menteri, saya nggak ngomong sama Pak Menteri, saya ngomong sama Pak Zaini aja nih. Ya, begitu. Jadi saya minta tolong dievaluasi. Yang berikut, selain evaluasi dievaluasi Zaininya peraturannya. Ini yang saya mau tambahkan ini nih. Ya, yang saya mau tambahkan ini, Pak Zaini ini harus dievaluasi betul. Nggak serius Pak.
Bapak ini menjelaskan ke kami membingungkan, Pak. Ya, tolong Pak, Bapak harus hadir sebagai problem solver, Pak. Tolonglah bantu Pak Menteri ini, Pak. Pak Zaini terutama. Tolong Pak. Kalau kita sudah omong seperti ini lagi, terus Bapak juga belum berubah performance-nya, ya menurut saya ya merit system harus jalan Pak Menteri. Reward and punishment jelaslah. Ini nggak ada kepentingan loh kita ngomong nih. Ya, kita omong untuk kepentingan merah putih. Terima kasih Pak.